Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib tentang bab najis dan cara menghilangkannya. Qala al-musannif wa syarhu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Wal hayawanu, dan adapun hewan-hewan, kulluhu, ya semuanya hewan, tahirun itu suci. Illal kalba wal hinjiro, kecuali anjing dan babi, wama, dan hewan tawallada, yang terlahir, apa hewan atau apa ma, minhuma, dari keduanya anjing dan babi, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, ma'hayawanin tohirin, bersama dengan hewan-hewan yang suci. Baik. Keterangan ini menjelaskan bahwa, ibarat ini menjelaskan bahwa semua jenis hewan, apapun hewan itu, adalah suci, kecuali anjing dan babi. Semua hewan di dunia ini adalah suci, kecuali anjing dan babi. Dan hewan yang terlahir dari anjing dan babi, atau dari salah satu keduanya, bersama hewan yang suci. Jadi hewan di sini adalah hewan yang terlahir dari, misalkan ada anjing dan kambing melahirkan anaknya kambing, walaupun jenis kambing maka tetap najis. Kecuali hewan yang terlahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya bersama hewan yang suci. Jadi nggak boleh, tetap hukumnya najis. Wa ibaratuhu tasduku bitoharatid dudi al mutawalladi minan najasati wa huwa kadzalik. Wa ibaratuhu, dan adapun ungkapannya musonib, tasduku itu mencangkup, bitoharatid dudi, dengan kesucian atau dengan sucinya dud, ulat, al mutawalladi, yang terlahir, apa ulat, minan najasati, dari najis-najis, atau yang muncul apa ulat dari najis-najis, wahwa, adapun adud al mutawallad kadzalik, seperti itu hukumnya suci. Jadi mencangkup kesucian ulat yang muncul di dalam najis-najis, maka ulat tersebut hukumnya suci. Apabila ulat tersebut ya dibasuh dengan air, maka ulat tersebut tidak najis, maka suci. Wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jaroda wal adamiyya. Wal maitatu, adapun maitah, bangkai-bangkai, kulluha, ya semuanya bangkai, najasatun itu najis, illa samaka, kecuali ikan, wal jaroda, dan belalang, wal adamiyya, dan anak Adam. Jadi seluruh bangkai semuanya najis kecuali 3, ikan, belalang, dan anak Adam. Wa fi ba'din nusahi, di dalam sebagian naskah, Ibnu Adam, sebuatannya Ibnu Adam. Ini hanya lafadz saja, beda redaksi. Ai maitatu kullin, atau ditafsir lagi, maitatu kullin, bangkainya setiap, minha, dari Adam, dari anak Adam, dari belalang, dari ikan, fa innaha, karena sesungguhnya, kullu maitah, karena sesungguhnya maitakullin, maksudnya ikan, jarod, dan anak Adam, fa innaha, karena sesungguhnya itu 3 tersebut yang disebutkan, tohiratun, itu suci. Jadi bangkai ikan, belalang, dan anak Adam, manusia maksudnya, itu suci. Wa yuksalu al-ina'u min wulugil kalbi wal khinjiri sab'a maratin bima'in tahurin. Wa yuksalu, dan dibasuh, al-ina'u, apa bejana, min wulugil kalbi,
dari jilatannya anjing, wal khinjiri, dan dari jilatannya babi atau dari babi, sab'a marratin, dengan 7 kali, basuhan, bima in tohurin, dengan air yang suci dan mensucikan, ihdahunna, adapun salah satu sab'a marot, salah satu 7 kali basuhan tersebut, mashubatun, itu disertai biturabi, dengan debu, at-tohuri, yang suci dan mensucikan. Pembasuhan atau dibasuh bejana atau sesuatu yang terkena najis dari anjing dan babi, maka itu 7 kali basuhan dengan air yang suci mensucikan. Salah satu dari 7 tersebut disertai dengan debu yang suci mensucikan. Jadi harus dengan salah satunya dengan debu yang suci mensucikan. Ya ummu, yang meratai apa al-mutanajjis, al-mahalla. Maksudnya yang meratai apa turab at-tahur al-mahalla, pada tempat al-mutanajjisa, yang terkena najis. Jadi bukan hanya airnya saja, tapi debu pun di sini yang suci mensucikan harus meratai tempat yang terkena najis dari anjing dan babi tersebut. Fa in kana, apabila ada al-mutanajjisu, itu sesuatu yang terkena najis, bima dzukira, yang dengan perkara dzukira yang telah disebutkan, fima in jarin kadirin, di air yang mengalir yang keruh. Nah, di sini apabila ada najis, nah, najisnya tersebut yang telah disebutkan dari anjing dan babi, namun najis tersebut di dalam air yang mengalir tapi keruh, kafa, maka cara membersihkannya adalah kafa. Maka cukup mururu sabi jiriyatin, cukup melaluinya 7 kali aliran. Mururu sab'i jiryatin, melaluinya 7 kali aliran, alaihi, atasnya mutanajis, barang yang terkena najis, bila ta'firin, tanpa dicampur dengan debu. Artinya air yang keruh tersebut adalah sudah ada debunya, jadi tidak usah dicampur debu lagi, cukup dengan air 7 kali aliran atau basuhan tanpa dicampur dengan debu. Wa idza lam tazal, apabila tidak hilang. Wa idza lam tazal, apabila tidak hilang atau belum hilang, ainun najasati al-kalbiyati, tidak hilang apanya? Najisnya bangsa anjing, najisnya yang bangsa anjing, illa bisiti goslatin, kecuali dengan 6 kali basuhan. Misalnya husibat kulluha goslatan wahidatan, maka itu dihitung kulluha, ya semuanya basuhan, 6 kali basuhan tersebut, goslatan wahidatan, pada 1 kali basuhan. Ibarat ini menjelaskan bahwa apabila tidak hilang zat najisnya yang bangsa anjing, ya, jas najisnya anjing, kecuali dengan zat tersebut hilang dengan 6 kali basuhan. Misalnya, maka dihitung 6 kali basuhan dengan 1 kali basuhan. Jadi andai kata najisnya sulit sekali dibasuh, hanya dengan 6 kali basuhan baru hilang, maka 6 kali basuhan itu dianggap 1 basuhan, kita tinggal menambahkan 6 lagi. Wal ardu at-turabiyatu, adapun bumi at-turabiyatu yang berdebu, la yajibu, maka tidak wajib apanya? At-turabu, tidak wajib debu, fiha, di dalam bumi, al-asah, atas pendapat yang asah. Jadi bumi yang berdebu yang terkena najis, maka tidak wajib
dicampur dengan debu pula di dalam bumi tersebut, pada bumi tersebut ada atas pendapat yang asoh. Jadi apabila tanah yang berdebu terkena najis, maka ya cukup dengan air 7 kali, tidak usah dicampur debu lagi karena sudah ada bercampur dengan debu atas pendapat yang asoh. Wa yugsalu min sa'irin. Wa yugsalu min sa'irin najasati marratan wahidatan. Wa yugsalu dan dibasuh min sa'irin dari seluruh min sa'irin najasati dari seluruh najasati min sa'iri aibaki. Maksudnya min sa'iri aibaki maksudnya dibasuh dari seluruh atau sisa najis-najis yang telah disebutkan tadi, artinya selain anjing dan babi dan selain baulnya anak kecil, maka dibasuh dari seluruh atau sisa najis-najis marwatan wahidatan itu dengan sekali basuhan. Wa fi ba'din nusahi di sebagian naskah marwatan itu disebut marwatan, beda redaksi saja. Jadi membasuh seluruh, mau pipis kita, mau apapun itu jenisnya yang selain anjing dan babi atau kencingnya anak kecil laki-laki sebelum makan makanan, maka itu semua najis-najis tersebut hanya dibasuh cukup dengan 1 kali basuhan. Nah, selanjutnya ta'ti alaihi. Ta'ti yang mendatangkan apa marrotan wahidatan, maksudnya air yang sekali tersebut mendatangkan kepada najis wa min sa'irin najasah. Artinya adalah yang sekali basuhan tersebut harus sekali datang kepada najis tersebut yang mutanajis tentunya. Wasalasu wa fi badin nusahi wasalasu adapun 3 wa fi badin nusahi dan di sebagian naskah wasala satu bitta dengan lafadz wasala satu dengan ta. Abdolu itu lebih utama. Jadi membasuh seluruh najis-najis selain anjing dan babi dan baulnya pipis anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya itu dengan sekali saja basuhan, dengan yang sekali tersebut airnya sekali basuhan tersebut mendatangkan najis atau mutanajis yang terkena di badan kita atau di pakaian atau di tempat-tempat lainnya. Jadi cukup dengan sekali basuhan saja, tapi airnya datang kepada mutanajis atau najis tersebut. Tapi di sini wasalasu abdolu atau wasala satu abdolu, adapun 3 kali basuhan itu lebih utama. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.